Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas hukum ketenagakerjaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang tujuan adanya regulasi yang ada diatur di Indonesia oleh pemerintah. Adapun tujuan yang utama adalah memberdayakan tenaga kerja yang ada di Indonesia secara optimal. Di samping optimal, tentu juga dipekerjakan secara manusiawi. Dan yang kedua adalah adanya upaya pemerataan ketenagakerjaan atau pekerja mendapat haknya untuk pemerataan pembagian pekerjaan. Di sini juga bertujuan untuk pembangunan nasional sesuai kebutuhan. Pembangunan nasional yang ada di daerah di mana lowongan kerja itu dibuka. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, baik itu kesejahteraan secara pribadi maupun kesejahteraan secara umum. Dan yang keempat itu adalah upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Itu tujuan daripada adanya pengaturan undang-undang ketenagakerjaan oleh pemerintah. Dan adapun untuk hubungan antara pekerja dengan majikan atau perusahaan itu biasanya dibuatkan dalam bentuk perjanjian, dan perjanjian ini juga terdiri dari dua tipe ya, bisa perjanjiannya secara lisan dan juga bisa itu perjanjiannya secara tertulis. Nah, untuk hubungan ini dengan adanya perjanjian kerja di situ diatur mengenai hak, mengenai upah, mengenai cuti, mengenai bidang, mengenai penentuan waktu dan lain-lain dalam hal kedepannya bekerja itu bekerja di perusahaan tersebut. Dan adapun untuk hubungan berdasarkan perjanjian kerja itu ada perjanjian kerja waktu tertentu atau disebut juga dengan PKWT, dan ada perjanjian kerja tidak waktu tertentu atau PKWTT. Nah, sementara dalam hal ini tenaga kerja tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang harus diikuti sama satunya atau satu sama lainnya, sehingga tidak terjadinya wan prestasi dalam perjanjian kerja yang akan bisa dapat diselesaikan melalui peradilan hubungan industrial. Walaupun tentunya diharapkan setiap adanya permasalahan hukum antara pekerja dan majikan itu tidak diharapkan akan diselesaikan melalui peradilan hubungan industrial, namun lebih diupayakan kepada konsiliasi atau konsiliator yang melakukan upaya penyelesaian sengketa antara majikan atau perusahaan dengan pekerja. Nah, itu untuk terjadi permasalahan ke depan. Nah, untuk hak-hak pekerja tentunya itu harus diikuti oleh perusahaan. Hak pekerja itu sangat dilindungi, dan jika tidak sesuai dengan perjanjian kerja, maka pekerja dapat menuntut haknya ke pengadilan hubungan industrial atau melalui adanya serikat buruh atau melalui juga konsiliator yang sudah ditunjuk oleh para pihak dalam sengketa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.